Halo Mbak Tamara. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Tamara sehat kan? Iya, puji Tuhan sehat. Semoga kita Hmm, selalu dalam keadaan sehat selalu ya Pak. amin. Oke, Tamara ini kan banyak sekali kan kegiatannya itu. Ya sejak dulu jadi mahasiswa terus ke AP ya, ke D4 gitu. Terus Mm-mm. sekarang udah lulus ya Tam ya. Udah lulus Cuma belum kemarin. wisuda ya. Belum, kemarin Hmm. yudisium tanggal 31 Juli kemarin. Oh, pas mepet. Berarti November ya untuk wisudanya. Iya, November. Mohon maaf. Kayaknya itu sekitar tanggal-tanggal 28, 29, pokoknya akhir Juli sih Pak. Akhir Tadinya Juli. 31, tapi Mm-mm. kayak dimajuin gitu. Oh, oke oke oke. Mm-mm. Mm-mm. Kayak gitu. Terus juga yang di Sanata Dharma juga untungnya juga sudah selesai seperti itu. Oh ya syukurlah selesai Mm, semuanya. Kalau di Sadar selesai. ambil apa Tam? Jadi aku ambil English Extension Course. Jadi dia Hmm. kayak les bahasa Inggris tapi selama 2 tahun dari Senin sampai Jumat dari jam 2 sampai jam 17.40 dan itu Hmm. bisa dibilang setara D2 sih karena mahasiswanya itu mata pelajarannya dan dosennya itu sama kayak anak pendidikan bahasa Inggrisnya Sanata Dharma. Oke. Tapi bedanya nggak dapat gelar, cuma dapat sertifikat aja sih. Kalau di UGM kan ambil pariwisata nih. Iya, bisnis perjalanan wisata. Terus kenapa masih ambil di Sanata Dharma juga? Iya, karena kita kan tahu ya Pak, di dunia pariwisata itu bahasa itu sungguh sangat dibutuhkan. Dan bahasa Inggris merupakan bahasa yang nomor 1 sekarang di dunia, bahasa internasional kayak gitu. Jadi memang harus mastering dalam bahasa Inggris juga kayak gitu. Nah, saya juga selain itu kan pengen ambil beasiswa nantinya S2. Itu jadi pengen enhancing buat bahasa Inggrisnya itu sendiri kayak gitu. Nah, terus makanya saya ambil yang di Sanata Dharma itu gitu, Pak. Terus sekarang kesibukannya apa, Tam? Oh, sekarang kesibukannya kalau untuk istilahnya sehari-hari itu bantu handling bisnis keluarga yang tadi sudah saya sampaikan di awal kayak gitu, sama saya juga bantu mama untuk sewa dan jual beli apartemen, properti, tanah di Yogyakarta dan di mana aja sih sebenarnya karena ya intinya kayak segala sesuatu yang bisa diuangkan ya why not ditekuni seperti itu Oke, kan oke. Pak. Terus selain itu juga ini sedang sama Adele Pak kami bangun bisnis baru juga di bidang finishing school class, terus juga experiences, terus juga luxury lifestyle concierge, terus personal shopper dan ya semacam itu. Oke, tadi waktu di awal nih sebelum kita mulai videonya itu kan Tamara sempat cerita tentang ini ya, buka kursus juga untuk kepribadian ya. Nah itu apa itu sebenarnya? Baik, jadi untuk itu tuh lebih kayak pertama paket yang dibuat itu tuh tentang ethics and ethique. Jadi ya belajar tentang etika dan etiket. Nah, kan kalau kita memang mahasiswa pariwisata itu kan memang diajari untuk itu ya Pak ya. Nah, tapi tidak banyak orang-orang yang mendapatkan mata kuliah seperti itu atau memiliki kesempatan untuk belajar di sekolah kepribadian yang seperti itu. Nah, dan mengingat halnya biayanya juga tidak murah seperti kalau yang paling bagus itu di Swiss Finishing School itu biayanya sekitar 400 juta something kayak gitu. Karena memang bagus sekali dan banyak orang dari around the world datang ke situ. Terus kalau di Yogyakarta sendiri mungkin kita bisa belajar dari seperti Lucy Laksita seperti itu. Nah, tapi mengingat biayanya juga itu kan lumayan bisa dibilang. Nah, terus saya juga ada passion di bidang itu kan Pak. Dan saya juga kadang menjadi pembicara kayak kemarin tuh di School of Affluence Networking Event dan saya diundang jadi guest star-nya. Saya berbicara sama pertama saya guest speaker-nya, yang kedua itu Miss Universe Mauritius 2001, terus yang ketiga itu Hypergamy Queen dari Jakarta. Terus habis itu selanjutnya juga saya kan ditunjuk menjadi brand ambassador dan juga moderator dari sekolah kepribadian juga di United Kingdom, namanya TSP Lounge. Jadi di situ kita kayak sharing about femininity, terus juga
sharing about ethics and etiquette, terus juga mode, fashion, how to leveling up, and so on, kayak gitu. Dan saya rasa dari basic yang saya punya di perkuliahan dan juga basic pengalaman-pengalaman saya yang jadi guest star lah atau di appoint jadi brand ambassador dan moderator, itu cukup lumayan untuk istilahnya bisa sharing ke teman-teman yang mungkin mau mengetahui tentang basic ethics and etiquette itu seperti apa sih, seperti itu. Jadi kemarin coba nih tes ombak dulu 50.000 kayak gitu. Ternyata ada nih yang beli, dia dari Jakarta gitu. Beli 2 paket. Yang pertama itu tentang ethics and etiquette, and then yang kedua itu how to mingle with the elite gitu. Karena memang untuk mingle dengan orang-orang yang bonafit istilahnya itu kan nggak bisa kayak oke, wala langsung kenal. You must mastering the skills kayak gitu. Kamu juga harus punya kanal-kanalnya untuk bertemu dengan mereka seperti itu. Dan ya saya tipe orang yang suka berteman dengan siapa saja. Jadi bisa dibilang temen yang dari kelas apa aja itu ada kayak gitu. Jadi saya bisa sharing dengan mereka, oh kamu harus seperti ini, kamu harus begini dan lain sebagainya kayak gitu. Kemarin dia sudah ambil kelas itu 2 dan juga sertifikat. Terus selanjutnya itu ada klien dari Bali juga. Dia ambil yang kelas ethics and etiquette. Terus itu udah tes pasar berhasil nih. Saya naikin lagi 75.000. Nah setelah ini rencana saya naikin lagi 100.000 dan lain sebagainya. Jadi nanti akan up gitu. Dan saya pun nggak hanya tinggal diem aja, tapi saya sebagai istilahnya let's say mentor, ya saya harus upgrading diri saya juga supaya apa yang mereka keluarkan itu worth it gitu. Oke, itu individu atau tim? Untuk yang Tamara kerjakan, untuk yang kursus sekolah kepribadian. Alright, jadi kalau untuk coachingnya saya 101 coaching. Jadi kan kalau 101 gitu kan bebas ya, mereka mau sharing tentang apa aja tuh bebas seperti itu kan. Nah tapi kalau untuk misalkan kayak medianya, terus running the Instagram and so on, saya dibantu Adele, karena Adele itu kan memang pintar untuk desain gitu. Tapi berarti hanya berdua? Hanya berdua untuk saat ini. Terkait dengan sekolah kepribadian, itu kan tadi kalau Tamara bilang yang satu ratusan juta ya gitu. Kemudian yang satunya Tamara mencoba dari 50.000 terlebih dahulu dan itu kemudian ada peminatnya. Terus sampai ada sertifikatnya juga tadi. Nah, sebenarnya apa sih tujuanmu itu dan kenapa bisa jeglek gitu untuk perbandingan harganya? Ya kita tahu mungkin yang satu sudah berkualitas gitu ya. Tapi kan Tamara juga tidak mengurangi kualitas dari apa yang disampaikan gitu. Iya, benar Pak. Jadi gini, Swiss Finishing School itu sendiri pasarnya adalah let's say princess dari kingdom mana kayak gitu, atau istrinya calon istrinya CEO siapa, karena finishing school itu pada hakikatnya adalah sekolah kerahmatan yang mana mengajarkan wanita untuk istilahnya siap nanti untuk running the household. Misalkan mereka kalau dari kalangan mereka itu kan suka banget kayak having a party in their home, so mereka harus tahu kan bagaimana sih cara menyusun invitation dengan baik dan benar, cara mengundang yang benar seperti apa, terus table settingnya, flower arrangement, and so on, kayak gitu kan. Nah, sedangkan kalau jadi mereka udah kayak punya pangsa pasarnya sendiri gitu loh. Jadi ya orang yang cari mereka kayak gitu. Dan memang itu kan udah kayak super high class gitu kan. Nah, kalau kalangan saya ini kan mostly masih, ya memang saya ada teman-teman juga yang dari istilahnya kalangan itu, tapi mostly didominasi ya istilahnya teman-teman yang kebanyakan tuh ya istilahnya gimana ya Pak, yang masih growing gitu loh. Jadi maksudnya kita tes pasar dulu lah, maksudnya kayak jadi gini, saya berpikir segala sesuatu yang kecil itu bisa menjadi besar. Jadi coba dari 50.000 dulu itu seperti apa kayak gitu kan. Terus
ada yang minat, terus ya udah dinaikin lagi kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk kemarin itu saya lebih cari ke pengkalinya sih Pak. Yang penting pengkalinya banyak gitu. Soalnya kan bisnis yang baik itu sebenarnya pengkalinya banyak kayak gitu. Jadi kan kalau banyak pengkalinya, istilahnya ya profit yang didapatkan juga lumayan seperti itu kan. Terus juga bedanya yang 400 jutaan itu kan mereka kayak berapa bulan gitu loh Pak di situ dan belajarnya banyak. Sedangkan kalau saya yang kemarin sekarang harganya sih udah naik jadi 100.000. Nah 100.000 itu ya 2 jam aja kayak coaching aja gitu Pak. Untuk coachingnya seperti apa Tam? Apakah diskusi? Apakah tanya jawab atau ada materi yang disampaikan terus dipraktekkan gitu? Ya, ada materi yang disampaikan, dipraktekkan, terus juga tanya jawab atau misalkan ya interaktif aja gitu. Misalkan kayak once kamu mau tanya sesuatu misalkan out of the topic atau masih berhubungan dengan topik ya tanya aja seperti itu. Ya kalau bisa sih pasti saya jawab kayak gitu. Oke, ada ujiannya juga yang Tamara ini. Kalau ujian sih enggak ya Pak, tapi lebih kayak ke ini sih, saya kasih workbook, nanti mengisi workbooknya seperti itu. Terus habis itu selanjutnya ini sih, nanti akan ada sesi kayak evaluasi how was the progress gitu-gitu. Peminatnya juga masih meraba-raba ya untuk? Iya, masih kan baru banget kayak gitu, mau apa istilahnya mau promosi yang gencar-gencar gitu juga masih belum bisa karena kan kesibukan yang apa namanya bisnis keluarga tadi. Dan kalau ini kan yang bisnis baru ini yang kelas ini kan cuma just kayak saya ada passion di bidang itu, just want to share kayak gitu. Jadi bukan yang kayak mata pencaharian utama gitu. Jadi lalu yang utama apa? Yang desain interior, arsitektur, konstruksi itu. Dan ya jadi kayak jual apartemen gitu. Iya, tapi itu untuk masa-masa seperti ini agak susah Pak. Sedangkan kalau interior nggak terdampak banget gitu sih. Jadi kayak interior yang pertama. Jadi my mom told me that jangan korbanin uang besar hanya demi uang yang kecil kayak gitu. Jadi mau kadang udah capek kerja gitu kan, mau promosi gitu juga kan kadang capek atau prime time-nya itu kan biasanya kalau Instagram tuh jam posting tuh jam 6 sore itu kan prime time kayak gitu kan. Kadang juga kelewatan karena capek. Jadi ya udah ngalir aja gitu sih. Jadi jangan yang besar tapi selesai sekali, mending yang kecil tapi banyak anaknya gitu ya. Banyak yang nututi gitu. Iya, bisa dibilang yang masalah about the value of the class, right? Iya, mungkin nanti kalau yang besar itu saat saya bikin kelas yang terintegrasi itu tadi Pak. Yang kayak misalkan about inviting the person to your party kayak gitu. Jadi nanti akan diajarin dari misalkan arranging the invitation-nya gimana, cara mengundangnya seperti apa, flower arrangement-nya apa, terus table setting-nya bagaimana, dan makanannya apa aja, wine pairing-nya apa aja. Nah, itu kan kalau itu kan integrated kan Pak, panjang dan gak cuma 2 jam dan itu nanti harapannya nanti kita kerja sama-sama mentor yang profesional juga sih Pak. Nah itu baru mungkin price-nya akan ya quite pricey. Lalu apa bedanya itu dengan kayak sekolah IO atau sekolah MAIS misalnya atau sekolah WO, wedding organizer misalnya seperti itu? Kalau sekolah IO itu kan berarti kan kayak ya diajarin bagaimana membuat event, WO bagaimana membuat wedding. Tapi kan mereka arrange juga, mulai dari bunganya, nata dekorasinya, kemudian nata untuk makanannya kan seperti itu. Ya, tapi kalau untuk di sekolah ini tuh kayak nanti akan ini loh Pak diajarin misalkan cara motong pisang yang benar tuh gimana sih? Bukan gini, tapi nanti pakai plate and then with the knife kayak gitu, terus cara membuka jeruk kayak gitu nggak dikupas gitu, jadi kayak ada alat pembukanya kayak gitu. Kamu nggak takut nanti terus di apa ya, dibuat postingannya sama Kabi yang orang Afrika viral itu? I don't know. Oke.
Tahu ya Du ya. Oke. Yang dia sangat viral itu karena orang kok macem-macem pakai alat-alat, kupas pisang ya tinggal kupas aja selesai gitu kan. Iya. Nah, itu apa bedanya? Itu etika itu tadi terutama. Gimana itu, Tam? Ya, karena itu etika yang common di masyarakat kita kayak gitu. Jadi the way you talk, the way you eat and then so on, itu tuh sebenarnya menunjukkan kalian tuh ada di kelas mana kayak gitu. Ya kayak istilahnya ya buat yang common buat saya, ya misalkan kupas pisang ya udah buka aja gitu. Kupas jeruk ya udah buka aja. Berarti it shows that ya aku juga masih in the middle class gitu, let's say kayak gitu. Ya sama lah mostly dengan orang yang lain. Tapi kayak gini, kita nggak pernah tahu siapa yang akan buka pintu rezeki kita ke depan kayak gitu. Jadi kayak bertemanlah sebanyak-banyaknya, because I believe that our network is our net worth, right? Kayak gitu. Jadi istilahnya ya itu tadi, kalau saya mau kenal orang-orang yang bonafit, saya nggak bisa cuma maksudnya appear apa adanya saya gitu. Saya harus upgrading diri dari knowledge, dari misalkan cara berpakaian, dari physical appearance atau apapun itu, dari etika dan etiket kita juga seperti itu kan. Nah, oleh sebab itu saya harus belajar kayak gitu. Saya tetap belajar kayak gitu. Terus ya saya juga banyak baca-baca dari buku-buku, terus juga lihat video misalkan kayak kelas etika yang di Plaza Athens kayak gitu. Terus yang di China itu ada juga, yang di China itu sekitar 1.000 per hari, $1.000 itu di Plaza Athens juga segitu. Jadi ya apa yang saya dapat, saya juga ingin sharing ke orang lain gitu, dengan istilahnya harga yang terjangkau, karena supaya mereka juga bisa belajar kayak gitu, biar mereka ada kesempatan, opportunity untuk mengenal orang-orang yang bisa support ke depannya kayak gitu. Gitu. Berarti kan sebenarnya lebih ke ini ya, lebih tahu posisi kita dengan siapa. Yes. Kan juga kalau di rumah masa yang kupas pisang misalnya, yang kupas pisang pakai alat ya nggak ada orang ya kupas aja. Tetapi begitu ketemu di dalam jamuan kenegaraan misalnya seperti itu, ya kita harus menyesuaikan kan dengan tempatnya. Betul. Nah, seperti itu. Istilahnya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ya berarti ya itu hal yang menjadi apa ya, secara keilmuan kita tambah ilmunya, tapi penerapannya tergantung di mana kita berada kan. Benar itu. Ini aja tadi sebenarnya duduk kayak gini tuh salah banget. Harus kayak ada space antara but we are in the podcast, so ya dibikin santai kan. Jadi kayak jangan strict juga sih Pak, soalnya kadang mereka pun juga ya mengikuti perkembangan zaman. Ya jadi ya udah senyamannya aja. Tamara juga tadi apa Tam yang dari UK itu ya, kerjasama dengan mereka. Gimana sih Tam sebenarnya kamu bisa membangun relasi dengan mereka juga? Jadi gini, jadi istilahnya ada changes in myself, ada perubahan dalam diriku itu sejak 2019. Aku kayak lihat YouTube gitu kan, dari School of Affluence gitu. Dan dia bilang kayak istilahnya how to make rich people notice you kayak gitu. Intinya kayak gitu. Aku pertama ngeliat tuh kayak apaan sih kok gini banget gitu. Terus abis itu aku lihat-lihat tuh kayak apaan sih, masa masalah kuku aja dipermasalahin, harus dipolis gini kok kayak apaan banget sih, kayak istilahnya kok kurang kerjaan. Aku mikir kayak gitu. Tapi setelah aku ikutin kayak gitu, oh ternyata dia mengajarkan kebaikan juga ya, maksudnya bikin kita notice gitu loh dengan appearance kita. Maksudnya kan oh iya, kita sebagai cewek tuh harus kayak make up atau harus doing nails kayak gitu. Terus juga rambut harus dijaga kebersihannya, karena kayak Coco Chanel bilang, saya tuh kadang bingung sama perempuan, kenapa mereka saat keluar kok mereka nggak make up, mereka nggak doing hair kayak gitu. Padahal gimana kalau hari itu mereka punya date with the destiny kayak gitu, entah misalkan ketemu dengan klien atau ketemu person of interest, ya kan kayak gitu. Terus aku mikir
Oh iya benar juga, tapi itu kan berkaitan lagi ke habit. Betul. Iya, untuk yang misalkan yang tadinya kita istilahnya serampangan, terus akhirnya ditata harus begini itu kan tidak mudah juga. Dan aku pun juga istilahnya belum bisa mengikuti itu 100%, tapi setidaknya ada ya berubahlah sedikit-sedikit seperti itu. Nah, terus selanjutnya bagaimana membangun relasi itu yang terkait bisa sampai ke UK itu. Jadi kan dari School of Affluence ini saya kan juga mengikuti akun-akun serupa yang kayak istilahnya concern di bidang ethics and ethics juga seperti itu. Terus habis itu saya lihat open recruitment dari TSP Launch itu. Terus ya udah saya coba daftar, interview sama beberapa perempuan dari around the world juga, dan akhirnya saya terpilih menjadi salah duanya. Seperti itu. Terus juga tadinya School of Affluence itu juga buka oprek loh Pak, untuk seperti social media assistant atau ya semacam itu. Nah saya mikir kan waduh ini kok kayaknya strict nih gitu orangnya, dan saya tuh takut kayak ceritanya di The Devils Wears Prada gitu, yang tadinya dia mengidolakan terus ternyata tahu aslinya seperti apa kan jadi membenci. Nah saya nggak mau saya jadi benci sama role model saya gitu kan. Terus kayak aduh nanti aja deh kayak gitu. Dan teman saya ada nyoba daftar, keterima dia. Gajinya berapa? Tahu nggak? Puluhan? Iya, dan itu sekitar $4.000, 3-4 ribu dolar per bulannya, dan dia kerja dari Indonesia. I mean like itu gaji segitu di Indonesia, oh my, gitu sih, kayak ya agak upset juga kenapa nggak daftar, but maybe next time. Oke, Tam, tadi yang Tamara bicarakan nih terkait dengan dandan, saya setuju sih sama Miss Chanel bahasa Inggris maksudnya yang tadi nyampaikan. Coco Chanel. Oh, Coco Chanel. Siapa itu? Coco Chanel itu brand Chanel. Oh iya. Iya. Tak kira Miss Chanel. Oh no. Native speakernya. Oh bukan. Oke. Oh ya. Oke. Betul sih. Karena saya dapat pelajaran itu juga di pengembangan karakter mahasiswa itu terkait dengan bagaimana ketika kita sebenarnya harus siap kapanpun dan dimanapun, apalagi kalau di luar gitu. Tapi Tam, secara praktisnya, real praktisnya ya, ketika kamu keluar dandan atau kamu keluar bersiap seperti itu ada nggak yang kemudian nyantol gitu? Well, ada. Ada yang enggak gitu. Jadi terutama terkait dengan klien ya, seperti itu. Ada yang enggak gitu. Jadi intinya saya selalu menekankan ke siapapun itu, terutama ke my students. Aduh, kayak students kayak apa banget ya. Ya udah, tapi saya nggak tahu terms yang lain apa yang compatible. Jadi kayak whenever kamu mau upgrading diri, itu lakuin untuk dirimu sendiri. Jadi whenever you don't get the result, kamu nggak upset. Kamu udah kayak fulfill, oke, aku udah upgrading diri, setidaknya aku misalkan lebih baik cara berpakaiannya, atau misalkan aku bisa menguasai skill yang baru kayak gitu. Tapi kalau misalkan tujuan kita upgrading itu untuk impress people, saat dia menganggap kita biasa aja kok kayak gitu, kita pasti upset kayak bener. Pak, kayak istilahnya kayak ya terus ngapain gua kayak gini, resultnya nggak ada kayak gitu. Padahal bisa aja istilahnya apa yang kamu tanam sekarang tuh mungkin nggak berbuah sekarang, mungkin itu berbuah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau mungkin di kehidupan selanjutnya baru berbuah. We never know kayak gitu. Tapi kan kalau istilahnya kita memang istilahnya punya mental yang haus belajar, mempelajari sesuatu yang baru, ya pasti senang-senang aja kan kayak gitu. Dan contohnya untuk getting ready itu bener banget, aku setuju banget sama Pak Cherry. Soalnya kemarin itu kayak ya udah kayak cuma ngurusin kerjaan biasa, ternyata tiba-tiba sore itu rekan bisnisku ngajakin golf gitu. Terus ya udah gitu doang. Maksudnya aku without make up, terus juga outfitnya nggak sesuai kayak gitu, karena memang kan istilahnya ya saya nggak tahu kalau ternyata mau ada kayak gitu. Soalnya kan kadang
mendadak seperti itu. Tapi kalau ada waktu untuk prepare ya jelas aku akan prepare more kayak gitu. Kayak istilahnya ya dandan terus put outfit yang sesuai juga kayak gitu. Dan gini, masalah appearance itu berkaitan erat sama human basic. Nah, itu sebenarnya orang lain tuh ngejudge orang lain tuh dalam 7 sampai 8 detik awal. Jadi orang tuh tend to be lebih suka berkoordinasi atau bekerja sama dengan orang yang good looking. Makanya itu kan ya atau at least well dressed gitu ya. Oleh sebab itu kan kenapa kadang kalau kita baca thread kan ya Pak yang bilang kayak good looking punya privilege gini gitu. Awalnya saya mikir emang masa sih kayak gitu. Masa iya bener sih kayak gitu. Dan ternyata setelah teman-teman yang lain cerita kayak gitu, oh iya ternyata bener juga ya kayak gitu. Jadi ya kalau kita nggak good looking, at least kita bisa well dressed gitu sih Pak. Dan kadang kita nggak punya kesempatan 2 kali untuk impress orang. Setuju. Kayak gitu. Jadi ya makanya kenapa saat Bapak bilang harus selalu ready, itu benar banget sih itu Pak. Terus kayak kemarin misalkan saat ya kalau misalkan untuk mau tambah-tambah relasi emang saya udah coba dari istilahnya berbagai macam olahraga dan juga istilahnya festival-festival apa seperti itu emang paling bagus untuk growing network, terutama masalah klien building bisnis itu golf. Oh. Ya. Tapi yang golf itu banyak kan? Golf itu banyak. Yang golf itu banyak. Tapi itu balik lagi ke keberanian diri kita. Maksudnya kalau kita ya udah fokus aja driving gitu ya kita nggak akan kenal siapa-siapa. Tapi maksudnya kalau misalkan jadi gini, saya tuh waktu itu tuh intinya kok bisa kenal. Jadi kayak saya tuh kenal beliau tuh punya hotel baru di Jogja. Terus dia juga pengembang developer kayak gitu. Terus juga ada yang punya salah satu restoran beberapa cabang di Jogja dan lain sebagainya. Seperti itu juga lewat golf juga seperti itu. Jadi rekan bisnis baru, saya mempromosikan bisnis saya atau kayak misalkan yang pengembang developer, Pak sekalian nih kliennya ditawarin desain interior, nanti bisalah saya kasih fee kayak gitu. Jadi kan bisa kayak kerjasama seperti itu kan Pak. Nah itu pun karena awalnya jadi saya driving sama teman-teman bertiga, terus istilahnya di samping di samping itu ada bapak-bapak gitu, coach udah tua, beliau namanya Pak Sumarno. Beliau atlet zaman dulu Pak, yang udah ke luar negeri bla bla. Terus nah dari saya ngobrol sama Pak Sumarno, saya bisa kenal sama istilahnya kliennya Pak Sumarno yang belajar golf sama dia. Nah terus ikutan lah yang lain tuh teman-temannya ikutan nimbrung ngobrol sama saya sama teman saya. Nah terus ya udah saya ada hari itu juga saya kobrok kerjasama dalam bidang properti sama salah satu dari mereka. Terus selanjutnya saya kalau dia driving saya kayak dipanggil kayak ayo join kayak gitu. Saya kenalin sama lini teman-teman saya yang lain kayak gitu. Nah makanya saya bisa kenal sama pengembang properti yang punya hotel, yang punya ini yang itu. Nah saya pun datang nggak selalu nggak sendirian gitu. Saya juga ajak Bude biasanya. Maksudnya kan juga bisa support, misalkan saat saya fokus golf, Bude yang pitching, atau Bude golf, saya yang pitching kayak gitu juga. Biar itu kan menjaga image juga ya Pak. Kalau sendiri kan takutnya ya society berpikir seperti apa. Tapi kan kalau sama Bude atau sama temen kan ya kayak oh emang ya udah temen profesional aja seperti itu. Jadi untuk masuk ke kanal itu, ke relasi yang seperti itu ya kita harus paling nggak punya satu teman yang bisa menghubungkan kita dengan mereka. Seperti itu. Dan bisa juga kalau kita nggak punya kanalnya, bisa juga misalkan kita lagi di driving range gitu, ya udah sosok SKSD aja, udah dari jam berapa kok di sini, atau udah dari jam berapa Kak di sini, kayak gitu kan nanti ngobrol, terus nanti bisa kayak biasanya ada juga yang tanya lagi ngerjain apa sekarang, atau
apa kayak gitu kan bisa sambil kita perkenalkan, oh bisnis kita ini seperti ini kayak gitu sih. Itu ada hubungannya juga kayak tadi membangun relasi dengan ketika kamu kuliah dulu sering jalan-jalan ke luar negeri gitu? Iya, jelas. Saya tuh networking itu both offline and online. Jadi saya nggak cuma gini, soalnya kan kadang kita punya pikiran, aduh kalau online tuh biasanya orangnya tipu-tipu atau apa kayak gitu. Tapi kan kita sebenarnya bisa gampang banget ngecek itu orang tipu-tipu atau enggak gitu kan. Mungkin dari feeds-nya natural enggak postingannya. Terus ada enggak yang nge-tag dia atau fotonya editan enggak apa-apa. Itu kan kita ya pasti bisalah membedakan seperti itu. Nah, terus misalkan yaitu saya beberapa kali kan kayak traveling ke luar negeri juga. Nah, itu juga saya misalkan gini nih, datang ke waktu di Bangkok, terus saya datang ke Selavi, Selavi, terus Selavi itu jadi kayak high end klubnya di sana kayak gitu. Nah, jadi istilahnya ya pertama kita harus tahu dulu kita tuh mau punya relasi yang seperti apa, dan kita harus action bagaimana gitu loh. Karena emang maksudnya niche-ku kan emang kayak ya pengen lebih kenal ke orang-orang yang kesana gitu ya Pak ya. Nah itu makanya saya sama temen saya diajakin ke Selavi itu, terus habis itu ya udah kenal sama beberapa anak yang lagi exchange di situ. Mereka dari LA dan sekarang sampai dia ada salah satu dari mereka itu suka sama saya, itu sampai nyamperin ke Indonesia juga kemarin sempet. Dia membernya Marriott Group, jadi kayak kalau di mana aja gitu bisa dapat free room gitu kan Pak. Tapi kayak mamahku itu kan tipe yang strict, jadi kayak ya udah tinggal di rumah aja sama keluarga, kita bisa kontrol seperti itu. Ya pokoknya he doing a lot for me, he did a lot for me. Tapi posisi jaraknya jauh juga, terus mau kapan lagi ketemu, waktu itu dia masih sibuk sama S2-nya. Terus juga aduh kayaknya udah deh beli yang deket-deket aja, dan akhirnya aku settling sama yang I bet you know. Ya, I choose that person at that time. Terus ya udah, tapi kan setidaknya aku punya nih kenalan, kalau misalkan aku ke LA aku bisa kontak dia, atau aku bisa kontak temennya yang lain, seperti itu. Terus juga setelah itu misalkan saat aku ke Singapura kemarin, ke Singapura itu juga karena aku punya pengalaman yang baik di Selavi, aku kenal orang-orang yang oke lah kayak gitu. Jadi aku ke Selavi lagi waktu di Singapura kayak gitu. Jadi emang nanti saat misalkan ke negara mana gitu pasti akan ke Selavi kayak gitu. Karena emang ya buat networking bagus seperti itu. Dan networking itu kan yang offline ya, bisa dibilang offline. Nah, kalau networking yang online itu kan pasti misalkan saat kalian traveling atau misalkan saat kalian olahraga golf atau apa, itu kan pasti kan dipostingkan ke Instagram. Nah, buat orang itu tuh bisa jadi bahan obrolan. Jadi misalkan kayak kita kenalan nih sama temen baru di Instagram, let's say kayak gitu. Ternyata dia suka golf, kita golf juga. Itu kan jadi kayak ada common interestnya, jadi bisa buat ngobrol kayak gitu. Atau ternyata kamu suka traveling ya atau apa kayak gitu. Makanya bisa dibilang Instagram itu kayak KTP-nya kita sekarang. Jadi salah satu misalkan aku kenal orang juga gitu ya, kenal orang kayak gitu, terus aku pasti juga tanya Instagram kamu apa kayak gitu. Jadi dari Instagram itu kadang yang buat aku screening mereka, oke, aku mau maju atau mundur seperti itu. Soalnya kalau kita nggak screening orang, waktu kita habis Pak. Iya, jadi ya harus screening. Tapi maksudnya itu kalau screening untuk maksudnya mau jadi misalkan people ya person of interest itu tadi. Tapi kalau ya berteman aja sebanyak-banyaknya. Ya menarik sih Tam. Pandemi ini efeknya apa Tam untuk usahamu? Pandemi efeknya baik. Jadi kalau untuk di properti sendiri itu slow move Pak. Jadi slow move ya. Kalau yang untuk desain interiornya tidak terlalu terpengaruh. Namun
misalkan kayak PPKM kemarin ada pengiriman barang seperti itu, furniture itu terlambat seperti itu. Terus juga sebenarnya kalau PPKM tuh lebih kayak ke my social life sih Pak. Okay. Ya, kalau untuk bisnis all good. So, ya, tapi yang rencana ini yang bisnis baru yang di bidang experiences itu Pak, yang kayak misalkan nanti akan ada vintage ride, boat motorcycle and car kayak gitu. Itu kan ranahnya ke pariwisata kan. Dan kita masih tahu pandemi itu hit the tourism sector yang pertama, dan nanti dia yang paling parah. Ya, akan terakhir untuk bangkitnya terakhir ya pariwisata. Nah, itu. Oke. Kalau gitu setelah ini Tamara mau ngapain nih? Setelah ini kamu mau buat apa lagi atau mau melakukan sesuatu apa? Seperti tadi kamu buka kelas kepribadian itu, mungkin kamu punya ide apa lagi gitu kan yang mau kamu lakukan? Baik. Jadi gini, walaupun saya udah ada bisnis keluarga dan itu bisa dibilang lumayan, tapi mamah tuh pengennya aku kayak kerja dulu sama orang. Dan aku pun setuju, karena dengan kita kerja sama orang, kita pasti bisa ambil ilmu yang baru, terus mengelola anak buah itu seperti apa, dan juga networknya bisa semakin luas lagi. Karena kan kalau bisnis keluarga ini ya saya paling ketemunya siapa? Tukang, mama, klien pun kadang dihandle mama kan. Jadi kayak my social life is dead gitu kan. Terus jadi kayaknya harus kerja dulu gitu. Terus ya karena kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol sama anak Harvard, itu kalau mau masuk ke MBA-nya itu paling enggak ada 2 tahun pengalaman kerja seperti itu. Jadi kayak oke, ayo istilahnya kerja dulu. Kemarin juga udah dapat tawaran dari salah satu bank BUMN. Terus ini lagi nunggu approval. Jadi sambil coba-coba opportunity yang lain sih. Jadi ya kedepannya bekerja 2 tahun and then sambil handling bisnis juga. Karena kita nggak boleh berpangku sama one stream income. Jadi kayak istilahnya meja kakinya 4. Jadi kayak misalkan satu hilang, yang lain tuh masih bisa menopang. Tapi kalau istilahnya meja satu doang, kakinya hilang, hancur. Jadi kita jangan pernah bergantung sama one stream income. Jadi saya pun juga kayak selain bisnis itu, saya juga doing the stocks kayak gitu, belajar saham kayak gitu. Terus juga investasi itu harus sih, gitu Pak. Pertanyaan terakhir nih, terkait sama Tamar kan seneng banget yang namanya jalan-jalan tuh, entah di dalam maupun di luar gitu, dan terutama membangun relasi ya. Kalau ini sudah selesai pandeminya, semua sudah kembali dalam tanda kutip normal gitu, boleh jalan-jalan lagi, kamu ke mana? Sama kenapa? Sama kenapa? Yang kamu bayangin itu pertama kali atau yang kamu rencanakan? Pandemi selesai. Sebenarnya pengen banget tuh kalau ke Asia itu ke Taiwan, karena waktu itu kan saya diterima buat summer camp di Taiwan. Udah beli tiket PP segala macem, tapi at that time TA belum selesai. Jadi nggak dibolehin berangkat. Jadi ya udah hangus seperti itu. Tapi kan kayak padahal aku udah wondering kayaknya nanti di Taiwan bakal gini-gini, tapi malah nggak boleh berangkat gitu kan. Terus jadi kayak ya udah, kalau ada kesempatan lagi saya mau ke Taiwan. Soalnya di Taiwan itu jadi waktu saya magang, saya kayak kenal sama suami istri. Mereka kayak suaminya tuh kayak lecturer di suatu universitas di Taiwan. Terus mereka baik banget. Ya udah, kalau saat kamu ke Taiwan, kabarin kita ya, nanti kita makan bareng, kita makan malam seperti ini. Terus temenku juga ada yang lagi kuliah dan kerja di sana juga, teman magang. Jadi kayak pengen visit dia. Terus juga ayo ke Selavi, di sana ada Selavi juga. Jadi ya udah pengennya ke Taiwan sih itu. Itu alasannya juga. Alasannya itu yang Asia. Berarti cuma Asia aja. Well, ya kalau ke luar negeri, luar Asia itu paling pengen ke Seychelles
Dia di Afrika. Itu tuh bagus banget, saya suka banget sama pantai kan Pak. Dan itu kayak bebatuannya tuh kayak yang gede-gede, kayak bisa dibilang kayak Belitung sebenarnya kayak ya gitu. Kenapa nggak ke Belitung aja? Well, traveling di dalam negeri itu lebih mahal daripada traveling ke luar negeri Loh, gitu. tapi daripada ke Afrika loh. Ya, itu tetap hitungannya lebih murah ke Belitung dong. Iya sih Pak. Kamu katanya pariwisata yang paling terdampak. Iya. Tapi bener. Ketika pariwisata bangkit itu kamu malah perginya ke luar negeri. Tadi Bapak cuma ngomong traveling ya? Iya, terserah. Maksudnya terserah mau ke dalam ataupun keluar. Oh. Aduh, saya notisnya tuh luar negeri. Oh, enggak. Enggak, dalam negeri. Saya pengen banget ke Mesastila, Pak. Lagi ya, kayak okay. Jadi dulu kan saya magang di sana kan 2 bulan magang di sana, tapi juga kan sering dining juga sama temen visit aku, keluarga visit aku, kita dining di situ. Nggak tahu, bagus aja sama view-nya, kayak di surround with the 8 mountains kan, 8 pegunungan gitu. Terus juga enak buat riding juga dari Jogja ke sana sekitar 2 jam lah. Kayak gitu, jadi pengen banget ke sana. Riding naik apa? Motor. Motornya? Motor biasa atau motor yang baru kamu otak-atik? Ya, saya gini. Jadi emang aku tuh suka banget sama moge, Pak. Nah, itu aku tuh paham motor dari 2000 berapa ya? 2000 masuk SMA. Jadi pernah aku juga diantar ke sekolah tuh pakai moge BMW R1200 GS waktu itu, karena emang papaku itu kan suka motor juga. Jadi awalnya R1110R I think, terus ganti ke 1200 GS. Terus habis itu ya udah aku diajak ke eventnya kayak Jogja Bike Rendezvous kayak gitu. Dapet temen kayak gitu, dapet teman beberapa. Terus habis itu juga sempat juga diajakin teman-teman riding kayak gitu. Terus juga atau diajakin teman-teman nongkrong. Terus kayak yang baru-baru kemarin itu kayak diajakin bukber sama Motor Besar Klub Yogyakarta di Dekaliurang sama di Ambarukmo, Royal Ambarukmo. Royal Ambarukmo. Iya kayak gitu. Terus juga kemarin ya dari R1200 GS kan, karena emang papa tuh udah jarang touring, jadi kayak ya udahlah pilih motor yang santai-santai aja, yang klasikan, terus dijual, terus ganti ke Royal Enfield Classic 500. Nah, ini sedang berupaya untuk belajar karena sama mama belum dibolehin kan, kayak kamu tuh cewek kok naik motor kayak gitu. Dulu SMA aku sempet minta juga kayak Kawasaki Ninja 150 cc, itu juga nggak dibolehin. Ya gitulah, yang kayak kamu cewek tuh ini ya udahlah. Tapi ini sedang meyakinkan mama. Jadi nanti rencananya kalau udah bisa, saya sih pengennya ini Pak gabung, yaitu Motor Besar Klub Yogyakarta, karena beberapa teman kan di situ juga. Terus sama ya kayak Big Bike Yogyakarta, terus Mild Ones dan lain sebagainya. Tapi ya kembali lagi ke Kanjeng Mami, boleh nggak? Tapi semoga boleh, karena itu bagus banget untuk growing network itu sih. Banyak orang hebat di sana. Iya. Ya kalau nggak hebat nggak naik mobil ya. Hebat dalam hal terutama apa? Finansial. Mereka ini pinter dalam berbisnis seperti itu. Jadi kayak ada yang bisnis clothing line. Ya, dan itu juga udah punya outlet yang besar juga di Demangan seperti itu. Terus juga kalau yang seumuran saya ya Pak, itu ada, dia inspiring banget. Dia tuh bisa beli Harley di umur dia yang let's say 22, 23. Itu kan keren banget. Dia kayak ini kayak jual beli motor, dibeli. Saya beli Harley itu aja barusan. Seriusan Pak? Harley salah satu hero di Mobile Legends itu barusan. Yang magician kan dia Harley. Ya itu sih. Oke Tam, kira-kira gitu Tam. Senang sekali ada Tamara di sini, kemudian berbagi banyak hal tadi
terutama terkait dengan bagaimana kita harus siap dimanapun dan kapanpun gitu ya. Karena kita nggak tahu rezeki itu kececernya itu ada di mana gitu, dan ketemunya ada di mana juga. Asik sekali Tamara, dan harapannya ya meskipun kamu tadi jauh-jauh ke sini sampai jauh sekali gitu kan, ya semoga Tamara masih mau ke sini lagi mau ya untuk berbagi, siapa tahu ada hal yang tadi kamu inginkan besok ketika kesini itu sudah tercapai kan gitu kan. Amin. Semoga kita bisa mencapai semua apa yang kita inginkan. Amin. Ya gitu dulu Tamara, terima kasih banyak, salam sehat dan bahagia selalu. Sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke.